Pernahkah Anda bertanya, mengapa beberapa ritual kuno tetap hidup? Bahkan ketika kerajaan-kerajaan telah runtuh, bahasa berubah, dan zaman berganti. Ada sesuatu dalam laku-laku tertentu yang menolak untuk lenyap, seolah menyimpan denyut rahasia yang terus memanggil manusia dari generasi ke generasi. Di tanah Jawa, di bawah bayang-bayang gunung, hutan keramat, dan desa-desa yang masih berbisik kepada leluhur, hidup rangkaian ritual kuno yang hingga hari ini tetap dilaksanakan. Tidak sekadar sebagai tradisi, tetapi sebagai jembatan antara dunia kasat mata dan alam gaib yang diyakini terhampar di balik tirai realitas. Bayangkan, seorang petani yang sebelum menanam padi masih menyalakan kemenyan dan menundukkan kepala pada tanah yang dianggap berjiwa. Sebuah keluarga yang ketika bayi lahir menanam hari-harinya bersama doa panjang, seolah menitipkan masa depan sang anak kepada penjaga alam. Atau seorang pejalan malam yang berhenti di persimpangan tertentu, berdiam sejenak, menyadari bahwa tempat itu bukan hanya sekadar ruang fisik, melainkan perlintasan dua dunia. Ritual-ritual Jawa kuno bukanlah fosil budaya. Ia hidup, ia bernapas, ia berubah bersama manusia yang melaksanakannya. Dan di balik setiap gerakannya, dari sesaji sederhana hingga laku tapa yang penuh kesunyian, tersimpan filosofi yang tak lekang oleh waktu, bahwa manusia adalah bagian dari kosmos, bukan penguasanya. Dalam video ini, kita akan menyelami beberapa ritual Jawa kuno yang masih dilakukan hingga hari ini. Bukan sekadar memaparkan nama dan bentuknya, tetapi menggali makna tersembunyi, simbolisme, dan wawasan metafisik yang membuatnya tetap dipertahankan. Kita akan menelusuri akar sejarahnya, memahami cara pandang leluhur Jawa terhadap alam dan spiritualitas, lalu masuk lebih dalam ke inti-inti ritual yang selama ratusan tahun dipercaya mampu menjaga harmoni antara manusia, alam, dan dimensi halus. Dan pada akhirnya, Anda tidak hanya akan tahu apa ritual itu, tetapi mengapa ia masih hidup dan bagaimana kebijaksanaan di baliknya dapat diterapkan dalam kehidupan Anda hari ini. Jika Anda siap, mari kita buka kembali pintu masa lalu. Tempat rahasia-rahasia kuno menunggu untuk disingkap. Sejarah ritual Jawa kuno tidak berdiri di ruang hampa. Ia lahir dari perjalanan panjang sebuah peradaban yang memadukan banyak lapisan kebijaksanaan. Dari kepercayaan asli yang berakar pada animisme dinamisme Nusantara, hingga pengaruh Hindu-Buddha, Islam, dan bahkan mistisisme abad-abad setelahnya. Namun, di balik semua lapisan itu, satu prinsip luhur tetap tidak berubah. Hubungan antara manusia dan alam semesta harus selalu dijaga dalam keadaan selaras. Dalam pandangan Jawa kuno, dunia bukan hanya tempat singgah. Ia adalah jaringan energi yang hidup. Gunung, sungai, angin, hutan, bahkan batu, semuanya memiliki roh atau paling tidak daya yang harus dihormati. Tradisi inilah yang melahirkan konsep urip iku urup. Hidup adalah nyala yang harus memberi terang bagi sesama dan tidak merusak keseimbangan kosmik. Kita dapat menelusuri akar ritual ini jauh ke masa prakerajaan, ketika masyarakat Jawa memandang alam sebagai guru pertama. Setiap fenomena alam memiliki pesan. Kilat bukan sekadar cahaya, tetapi tanda. Hujan adalah anugerah yang harus diterima dengan syukur. Kesunyian hutan adalah tempat para leluhur menetap. Disinilah muncul laku-laku awal, seperti memberi sesaji pada tempat angker, menghormati pohon besar, atau berdiam diri di tepi sungai sebelum memulai perjalanan. Lalu, datanglah era Hindu-Buddha. Di masa kerajaan Mataram kuno hingga Majapahit, ritual-ritual Jawa semakin kaya. Konsep kosmologi India, Gunung Meru, mandala, reinkarnasi, dan meditasi berdampingan dengan keyakinan lokal tanpa saling meniadakan. Inilah periode ketika ritual seperti tirakat, tapang rame, semadi, dan selamatan mulai memiliki bentuk-bentuk yang lebih filosofis. Raja dianggap sebagai pusat keseimbangan kosmos, dan rakyat mempraktikkan ritual untuk meniru ketenangan batin para resi.
Ketika Islam datang, khususnya melalui para wali songo, ritual Jawa tidak dihancurkan, melainkan diselaraskan. Inilah salah satu keunikan besar spiritualitas Nusantara. Selamatan, misalnya, menjadi perpaduan doa-doa Islam, tetapi tetap mempertahankan struktur asli Jawa yang menekankan harmoni dan keselamatan bersama. Ritual-ritual seperti ruatan, mitoni, atau selametan desa semakin kokoh karena diikat bukan hanya oleh keyakinan, tetapi oleh gotong royong dan nilai-nilai sosial. Secara filosofis, ritual Jawa berakar pada satu kesadaran mendalam. Manusia bukan pusat alam. Manusia hanyalah salah satu simpul dalam jaring besar kehidupan. Ritual dilakukan bukan untuk menyembah sesuatu yang menakutkan, tetapi untuk mengakui bahwa kehidupan ini lebih luas daripada yang bisa dilihat mata. Bahwa ada dunia halus, alam alus, yang berdampingan dengan dunia kasar, alam kasat. Bahwa leluhur tetap menjaga, dan manusia wajib menghargai hubungan itu melalui tindakan-tindakan simbolis. Ritual Jawa juga tidak pernah benar-benar dogmatis. Ia fleksibel, mengikuti zaman. Seseorang bisa meyakini Allah, mempraktikkan tirakat Jawa, dan tetap merasa selaras dengan alam. Seseorang bisa hidup modern, tetapi tetap menanam ari-ari anaknya. Karena itu lebih dari tradisi. Itu adalah bahasa cinta, sekaligus penghormatan terhadap kehidupan. Dan itulah yang membuat ritual-ritual Jawa kuno bertahan hingga hari ini. Ia bukan sekadar upacara. Ia adalah cara memaknai kehidupan. Sebuah jembatan yang menghubungkan manusia dengan akar terdalam dirinya sendiri. Ritual Jawa kuno tidak pernah berdiri sendiri. Setiap ritual adalah seperti pintu kecil yang menghubungkan manusia dengan kesadaran yang lebih luas. Untuk memahami mengapa ritual-ritual ini tetap lestari hingga sekarang, kita perlu melihat esensinya, apa yang sebenarnya terjadi di balik gerak tubuh, doa, dan simbol-simbol yang tampak sederhana. Mari kita mulai dengan 3 ritual inti yang masih sangat kuat hidup dalam masyarakat Jawa: selamatan, ruatan, dan mitoni. Ketiganya bukan hanya upacara, melainkan manifestasi cara berpikir leluhur tentang kehidupan, keseimbangan, dan nasib manusia. 1. Selamatan. Menyatukan energi, menjaga harmoni. Selamatan adalah salah satu ritual yang paling sering dilakukan di Jawa. Dari kelahiran hingga kematian, dari memulai pekerjaan baru hingga memasuki rumah baru. Bagi banyak orang modern, selamatan mungkin tampak seperti sekadar berdoa bersama dan makan tumpeng. Namun, pada tingkat yang lebih halus, selamatan adalah penyelarasan energi sosial dan spiritual. Dalam pandangan Jawa, ketika seseorang mengalami perubahan besar, kelahiran, pindah rumah, memulai usaha, energinya juga berubah. Perubahan tersebut harus dipadukan dengan energi lingkungan agar tidak terjadi ketidakseimbangan. Disinilah selamatan bekerja seperti penyetelan ulang frekuensi. Tumpeng bukan sekadar makanan. Ia adalah simbol gunung kosmis, tempat berdiamnya kekuatan ilahi. Doa bersama bukan hanya meminta perlindungan, tetapi menghubungkan hati semua yang hadir, sehingga niat baik mengalir seperti air ke kehidupan orang yang mengadakan selamatan. Selamatan adalah contoh paling jelas bahwa dalam budaya Jawa, spiritualitas bukan hanya hubungan dengan yang gaib, tetapi juga hubungan antar manusia. 2. Ruatan. Melepas belenggu, mengembalikan keseimbangan. Ruatan adalah ritual yang kadang dianggap mistis atau sakral karena berkaitan dengan upaya membebaskan seseorang dari energi buruk atau sengkala, hal-hal yang diyakini menghalangi rezeki, kesehatan, atau keberuntungan. Tidak sedikit masyarakat Jawa yang hingga kini masih menjalani ruatan untuk anak tunggal, anak bungsu perempuan, atau mereka yang mengalami kesialan berturut-turut. Secara filosofis, ruatan bukanlah proses mengusir makhluk pengganggu, tetapi mengembalikan seseorang ke jalur keseimbangannya. Dalam kosmologi Jawa, setiap manusia lahir dengan pola energi tertentu. Namun, saat hidup seseorang keluar dari harmoni, sengkala bisa muncul sebagai tanda bahwa ada aspek diri yang tidak terjaga, entah dari cara berpikir, pilihan hidup,
atau energi lingkungan. Wayang kulit yang digunakan dalam ruwatan bukan hanya pertunjukan seni. Ia adalah ritual dramatik yang menggambarkan perang batin antara cahaya dan bayangan dalam diri manusia. Seseorang yang diruat berarti dibantu untuk kembali menjadi dirinya yang sejati, jernih, kuat, dan selaras. Dengan kata lain, ruwatan adalah pengingat bahwa manusia harus senantiasa membersihkan batin agar tidak tersesat dalam arus kehidupan. 3. Mitoni, penghormatan terhadap kehidupan yang baru. Mitoni atau ritual 7 bulanan adalah salah satu warisan Jawa paling lembut dan syarat makna. Pada tahap kehamilan 7 bulan, dipercaya bahwa janin mulai memiliki hubungan batin yang kuat dengan dunia luar. Mitoni dilakukan sebagai doa keselamatan. Namun lebih dari itu, ia adalah perayaan spiritual atas hadirnya nyawa baru. Air yang digunakan untuk siraman bukan air biasa, melainkan campuran dari 7 sumber, 7 bunga, dan 7 doa. Angka 7 dalam kosmologi Jawa melambangkan lapisan-lapisan alam yang dilalui roh sebelum mencapai dunia manusia. Siraman bukan sekadar membersihkan tubuh sang ibu, tetapi menyucikan jalur spiritual yang menghubungkan ibu, janin, dan alam semesta. Dan puncak dari mitoni adalah pembacaan doa, yang pada dasarnya merupakan penyampaian niat agar anak ini tumbuh menjadi cahaya yang bermanfaat bagi dunia. Ritual ini bertahan hingga kini karena ia menyentuh inti kemanusiaan, penghormatan terhadap kehidupan. Ketiga ritual ini hanyalah pintu pertama menuju pemahaman yang lebih dalam mengenai ritual Jawa kuno. Karena di balik setiap ritual terdapat falsafah yang menuntun bahwa hidup harus dijalani dengan kesadaran, bahwa perubahan harus disambut dengan kesiapan batin, dan bahwa manusia tidak pernah benar-benar berjalan sendiri. Jika pada bagian sebelumnya kita membuka 3 pintu utama dalam ritual Jawa kuno, maka kini kita akan melangkah lebih dalam lagi ke ruang-ruang yang sering tidak dibicarakan, namun justru menjadi inti dari kelestarian ritual-ritual tersebut. Ada ritual yang bersifat sosial, ada yang bersifat kosmologis, tetapi ada pula yang menyentuh ranah paling pribadi, hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan dengan alam halus. Mari kita lanjutkan dengan 3 ritual penting lainnya: tirakat, sesaji, dan ubarampe, serta nadran. Ketiganya menunjukkan bahwa ritual Jawa bukan hanya masa lalu, melainkan sistem spiritual yang hidup, fleksibel, dan terus diterapkan dalam kehidupan modern. 4. Tirakat, menempuh jalan sunyi untuk menjernihkan jiwa. Tirakat adalah inti dari banyak laku Jawa. Dari para leluhur hingga orang-orang masa kini, tirakat dilakukan dalam berbagai bentuk. Puasa mutih, ngebleng, topo bisu, hingga sekadar menahan diri dari hal-hal tertentu. Di permukaan, tirakat tampak seperti tindakan asketis. Namun pada tingkat esoteris, tirakat adalah seni mengendalikan diri. Dalam filosofi Jawa, manusia sering digambarkan sebagai wadah 3 dunia. Pertama, jagad alit, diri dan batin. Kedua, jagad ageng, alam semesta. Ketiga, jagad halus, dunia halus dan energi yang tidak terlihat. Ketika seseorang hidup tanpa kendali, 3 dunia ini menjadi tidak selaras. Tirakat hadir untuk menyatukannya kembali. Ia memaksa manusia menembus batas kenyamanan, menghadapi dirinya yang paling jujur, rasa takut, keinginan, ambisi, dan ego. Tirakat membuat manusia sadar bahwa kekuatan terbesar bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari kedalaman diri. Karena itu, banyak ritual Jawa disertai dengan tirakat sebelum dilaksanakan. Tirakat adalah pembersihan ruang batin agar manusia siap menerima pesan, kekuatan, atau petunjuk. 5. Sesaji dan ubarampe, bahasa energi antara manusia dan alam. Banyak orang menganggap sesaji sebagai bentuk persembahan. Padahal, sesaji adalah bahasa simbolik. Ia merupakan cara komunikasi antara manusia dan energi alam. Setiap unsur sesaji memiliki makna. Kembang melambangkan keharuman niat. Kemenyan adalah jembatan antara alam kasar dan alam halus. Air adalah penyuci.
Nasi tumpeng merepresentasikan gunung kehidupan. Lilin adalah kesadaran yang menerangi kegelapan. Dalam pandangan leluhur, alam tidak membutuhkan sesaji. Manusialah yang membutuhkan simbol-simbol ini untuk menyelaraskan energinya dengan semesta. Sesaji adalah pengingat bahwa manusia tidak hidup sendirian dalam ruang fisik. Ia hidup di antara arus energi yang saling memengaruhi. Sesaji juga memaksa seseorang untuk berhenti sejenak, menata niat, dan melakukan aksi simbolis yang mengikat pikirannya pada tujuan tertentu. Disinilah kekuatan sesaji bekerja, bukan pada bendanya, tetapi pada getaran niat yang menyertainya. 6. Nadran, ritual syukur, yang menghubungkan laut dan manusia. Nadran adalah ritual sedekah laut yang dilakukan oleh masyarakat pesisir Jawa. Ini merupakan salah satu ritual Jawa kuno yang paling dramatis karena dilakukan di tepi laut dengan arak-arakan, doa, tumpeng besar, dan perahu-perahu yang dilepas ke ombak. Secara kasat mata, nadran adalah ucapan terima kasih kepada laut. Namun secara filosofis, nadran menyampaikan satu pesan mendalam, bahwa manusia adalah tamu di bumi ini, dan segala hasil bumi harus dikembalikan kepada alam. Dalam kosmologi Jawa, laut adalah gerbang besar bagi roh, ruang energi yang liar dan tak bisa dikendalikan. Dengan melakukan nadran, masyarakat mengakui bahwa ada kekuatan alam yang tidak bisa ditaklukkan, hanya bisa dihormati. Di sisi lain, nadran juga menjaga hubungan sosial, mempererat persaudaraan, mengikat komunitas dalam satu tujuan, dan memperkuat kepercayaan bahwa rezeki tidak datang dari kerja semata, tetapi dari harmoni dengan alam. Benang merah yang menyatukan semua ritual. Meskipun berbeda bentuk, 6 ritual yang kita bahas memiliki inti yang sama. Ritual Jawa kuno adalah cara manusia berdialog dengan alam, leluhur, dan dirinya sendiri. Selamatan menjaga harmoni sosial. Ruatan menyelaraskan energi pribadi. Mitoni merayakan kehidupan baru. Tirakat memurnikan diri. Sesaji memfokuskan niat. Nadran menghubungkan manusia dengan alam luas. Semua ritual ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa tidak pernah memandang spiritualitas sebagai sesuatu yang abstrak. Spiritualitas harus dilakukan, dijalani, dan dihayati, bukan hanya dipercaya. Mungkin Anda bertanya, bagaimana ritual-ritual ini relevan bagi kehidupan manusia modern? Kita hidup di zaman yang bergerak cepat. Kota-kota berpendar terang, pikiran tak pernah berhenti, dan manusia semakin jauh dari kesunyian. Namun, justru di era inilah kebijaksanaan Jawa kuno menemukan kembali tempatnya. Ritual-ritual yang telah kita bahas bukanlah sekadar upacara tradisional. Mereka adalah metode hidup, sebuah sistem untuk menjaga ketenangan batin, kebijaksanaan, dan keterhubungan dengan alam. Mari kita lihat bagaimana konsep-konsep ini dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. 1. Selamatan, melatih kesadaran kolektif dan niat bersama. Esensi selamatan bukanlah tumpeng atau prosesi, melainkan niat bersama. Dalam versi modern, selamatan dapat diterjemahkan sebagai mengawali sesuatu dengan niat baik, menyatukan keluarga atau komunitas sebelum mengambil pilihan besar, serta berdoa atau bermeditasi bersama untuk menanamkan energi positif. Jika Anda memulai usaha baru, memasuki rumah baru, atau bahkan mengawali proyek pribadi, lakukanlah selamatan batin. Hentikan kesibukan sejenak dan renungkan tujuan Anda. Ajak keluarga berdoa, berbagi harapan, atau makan bersama dengan penuh syukur. Ritual sederhana ini membantu mengalirkan energi positif, menata pikiran, menguatkan hubungan, dan menciptakan fondasi mental yang kokoh. Dalam dunia modern, ruatan dapat dipahami sebagai cleansing, pembersihan energi dari pikiran buruk, trauma kecil, atau beban yang tidak kita sadari. Anda tidak harus mengadakan pertunjukan wayang kulit. Anda bisa melakukan ruatan batin, misalnya dengan menuliskan beban pikiran, lalu membakarnya sebagai simbol.
melakukan meditasi pembersihan secara rutin, merenungi kesalahan masa lalu, dan memaafkan diri dengan sungguh-sungguh, membersihkan ruangan, menata ulang lingkungan, atau menyingkirkan benda-benda yang terasa membawa energi berat. Inti dari ruwatan adalah melepaskan. Manusia tidak bisa berjalan jauh jika terus menggendong beban. Tirakat, melatih kendali diri dan ketenangan batin. Tirakat adalah ritual yang paling mudah diterapkan dalam kehidupan modern karena sifatnya yang fleksibel. Anda tidak harus melakukan puasa mutih atau topo bisu. Anda bisa memulainya dari hal-hal kecil, menahan diri dari media sosial selama 1 hari, mengurangi konsumsi makanan manis selama seminggu, tidur lebih awal sebagai bentuk disiplin, atau melakukan puasa dari bicara negatif, tidak mengeluh dan tidak bergosip. Tirakat mengembalikan kendali kepada diri Anda. Ketika Anda mampu mengendalikan hal-hal kecil, Anda mulai memiliki kekuatan untuk mengendalikan hal-hal besar dalam hidup. Sesaji dan simbol, menata niat dengan kesadaran. Dalam kehidupan modern, sesaji dapat diterjemahkan sebagai penandaan niat melalui simbol. Anda bisa menyalakan lilin saat berdoa atau bermeditasi, meletakkan bunga segar di ruang kerja untuk memperhalus energi, menaruh segelas air sebagai simbol kejernihan pikiran, atau menata meja sebelum memulai pekerjaan sebagai bentuk penghormatan terhadap proses. Simbol membantu pikiran memusatkan energi, dan ketika energi terfokus, tindakan menjadi lebih efektif. Nadran, menghubungkan diri dengan alam. Inti dari nadran adalah hubungan manusia dengan alam. Dalam versi modernnya, lakukan ritual syukur di alam terbuka, di pantai, gunung, atau tepi sungai. Bersihkan lingkungan sekitar sebagai bentuk sedekah kepada alam. Berjalan di alam tanpa ponsel selama 30 menit untuk menyelaraskan energi tubuh. Ketika manusia terhubung kembali dengan alam, tingkat stres menurun, pikiran menjadi lebih jernih, dan batin lebih stabil. Mengatasi tantangan dalam mengintegrasikan ritual. Tentu saja, hidup modern penuh dengan kesibukan. Namun ritual Jawa mengajarkan satu hal penting. Ritual bukan tentang kemewahan atau kerumitan, melainkan tentang kesadaran. Mulailah dari yang kecil. 1 niat penuh kesadaran lebih berharga daripada 100 tindakan tanpa ruh. Pada akhirnya, ritual-ritual Jawa kuno bukanlah sekadar warisan budaya, melainkan peta batin. Peta yang membantu manusia memahami dirinya, menjaga harmoni dengan lingkungan, dan menyadari bahwa kehidupan tidak hanya berjalan di permukaan, tetapi juga di kedalaman yang tak terlihat. Dari selamatan yang menyatukan niat, ruwatan yang membersihkan energi negatif, mitoni yang menghormati kehidupan baru, hingga tirakat yang menajamkan disiplin batin, sesaji yang menata simbol-simbol energi, dan nadran yang menghubungkan manusia dengan kekuatan alam. Semua ritual itu berbicara tentang satu hal yang sama, bahwa hidup harus dijalani dengan kesadaran, dan kesadaran harus dipelihara melalui tindakan. Warisan leluhur Jawa tidak pernah memaksa, tidak pula mendoktrin. Ia hanya menunjukkan jalan. Jalan yang bisa diambil oleh siapa saja yang ingin hidup lebih jernih, lebih tenang, dan lebih selaras dengan dunia. Bahkan, dalam kehidupan modern yang penuh distraksi, nilai-nilainya tetap relevan. Karena kebutuhan manusia tidak pernah berubah. Kita tetap mencari makna, mencari arah, dan mencari keseimbangan. Ritual-ritual itu mengingatkan kita bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, bisa menjadi suci jika dilakukan dengan niat yang benar. Bahwa dunia ini tidak sesederhana yang terlihat oleh mata. Bahwa ada kekuatan-kekuatan halus yang mengalir di antara manusia, alam, dan waktu. Dan bahwa siapapun yang mau berhenti sejenak, menundukkan ego, dan mendengarkan suara batinnya, akan menemukan bahwa kebijaksanaan leluhur masih berbisik dengan sangat jelas. Sebelum mengakhiri perjalanan ini, renungkanlah satu hal. Ritual bukan tentang masa lalu. Ritual adalah cara untuk kembali pada diri yang paling sejati. Jika Anda merasa terhubung dengan kebijaksanaan Jawa yang kita jelajahi hari ini, cobalah satu praktik kecil,
apapun yang paling sesuai dengan hidup Anda. Rasakan bagaimana perubahan kecil dalam batin dapat menggetarkan seluruh hidup Anda. Terima kasih telah menyimak. Semoga perjalanan ini membuka ruang baru dalam kesadaran Anda. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, di mana rahasia-rahasia kuno akan selalu menunggu untuk diungkap.